Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kaki kita terasa ringan untuk melangkah berbondong-bondong menuju lapangan Masjid Al-Iman dalam rangka untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Ini sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud bahwa kita sebagai hamba Allah yang layak untuk masuk di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Id yang berbahagia, ketika matahari terbenam pada maghrib kemarin yang menunjukkan masuknya tanggal 1 Syawal, biasanya ada kalimat yang penting yang kita ucapkan, yaitu kalimat takbir. Kalimat takbir ini kita ucapkan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah menyelesaikan puasa Ramadan 1 bulan penuh dengan penuh kesungguhan, dan alhamdulillah insyaallah diberikan kelancaran. Jamaah sekalian rahimakumullah, selain itu ketika memasuki tanggal 1 Syawal, kita juga mengucapkan doa kepada saudara kita, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum wa antum fi kulli amin bi khairin wa ja'alanallahu minal aidina wal faizin. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian dan puasa kami serta puasa kalian, dan semoga kalian semua setiap tahun selalu dalam kebaikan, dan semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan termasuk orang-orang yang menang. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, dari doa yang saya bacakan tadi menginspirasi bahwa khotib pada kesempatan pagi hari ini akan mengambil tema yang berjudul tentang mempertahankan kefitrahan atau menjaga kefitrahan dengan terus menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan sesama manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah puasa yang ujungnya adalah, yang tujuannya adalah akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang-orang yang bertakwa ciri-cirinya adalah yang pertama yang ada di surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya, yang beriman kepada yang ghaib. Jamaah sekalian rahimakumullah, percaya yang ghaib itu berarti percaya terhadap sesuatu yang tidak tampak, yang tidak bisa diindra. Allah Subhanahu wa ta'ala jelas tidak bisa diindra. Para malaikat juga demikian,
kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kemudian hari akhir, qadha dan qadar, itu semuanya adalah hal-hal yang gaib. Dan inilah yang menjadi tugas utama para nabi dan rasul, menjadi tugas dakwah yang diprioritaskan para nabi dan rasul, karena mengajarkan tentang sesuatu yang gaib perjuangannya luar biasa. Dan nyaris para nabi dan rasul itu bisa dihitung dalam tanda kutip ada kegagalan. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam sudah berdakwah lebih kurang 900 tahun, mengajarkan tentang adanya Allah dan sebagainya, namun tidak banyak umatnya yang merespon. Kemudian Nabi Ibrahim juga begitu, mengajarkan tentang adanya Allah, ditolak dengan umatnya. Mereka lebih memilih menyembah patung dan sebagainya, merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang gaib. Kemudian jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Madinah selama 13 tahun juga tidak banyak pengikutnya, yang pada akhirnya disuruh hijrah oleh Allah ke Madinah. Ini menunjukkan bahwa mengajarkan hal-hal yang gaib itu bukan sesuatu yang mudah. Kemudian yang lebih ekstrim lagi jamaah sekalian, bagaimana tentang kisahnya Nabi Musa, salah satu nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Ujiannya juga luar biasa, banyak ditentang oleh pengikut-pengikutnya, yang kita sebut yang di dalam Al-Quran adalah Bani Israel. Salah satu ketika Bani Israel sudah ditunjukkan dengan berbagai mukjizat, dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi Musa, namun mereka juga tidak serta-merta mau beriman kepada Allah. Bani Israel itu adalah kaum yang selalu banyak bertanya, selalu untuk sulit diajak beriman. Yang lebih ekstrim lagi jamaah sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 55, di sana Nabi Musa diminta kaumnya, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadaskumus sa'iqatu wa antum tandurun. Umatnya Nabi Musa berkata, wahai Musa, tidak akan aku beriman kepadamu sehingga kami ini bisa melihat Allah dengan jelas. Kemudian fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tandurun, maka disambarlah halilintar mereka yang menghendaki bertemu Allah, dan akhirnya mereka mati wa antum tandurun, dan sedangkan kalian orang-orang yang memaksikan. Akhirnya summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, kemudian dibangkitkan, dihidupkan lagi agar kalian bersyukur. Inilah jamaah sekalian, mengajarkan sesuatu yang gaib itu bukan sesuatu yang mudah. Mungkin kita sekarang ketika melihat penceramah, melihat dai mengajarkan sesuatu yang gaib, termasuk ketika kita dianjurkan untuk beriktikaf di 10 hari terakhir untuk mendapatkan keberkahan Ramadan, kita berbondong-bondong ke masjid untuk mendapatkan keberkahan itu. Kalau kita lihat bahwa itu juga sesuatu yang gaib, karena kita betul-betul kepingin mengharapkan keridhaan Allah, menjadikan hidup kita itu menjadi lebih baik, sesuatu yang gaib pun juga kita lakukan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Jadi kalau kita, predikat kita sebagai hamba Allah yang sudah bertakwa, maka kita tidak boleh meninggalkan yang nama salat. Jika salat sunnah masih terasa sulit, paling tidak salat wajib jangan sampai kita tinggalkan.
dan semaksimal mungkin kita bisa mengerjakan sholat sunnah, karena sholat sunnah itu berfungsi untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita di sholat wajib. Dan banyak dalil, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan kalian minta tolonglah sabar dan sholat, sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang berikutnya adalah bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 134 di sana, yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i, bahkan menginfakkan itu tidak harus menunggu ketika kita sedang lapang. Di saat sempit pun Allah memerintahkan kita untuk selalu berinfak. Ternyata rahasianya infak atau sedekah itu akan bisa menolak bala. Innamas shadaqatu tadhabul bala. Yang kedua, sedekah itu bukan mengurangi rizki, tapi akan menambah rizki. Kemudian manfaat yang lain adalah mengajarkan kita bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang suka memberi itu adalah lebih baik daripada orang yang hanya meminta-minta dan sebagainya. Inilah pentingnya berinfak sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian beriman kepada Al-Quran, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad, yaitu Taurat, Zabur, kemudian Injil dan suhuf-suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya di surat Al-Baqarah ayat 4 yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yakin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di surat Al-Takatsur dijelaskan la tarawunnal jahim, sungguh benar-benar engkau akan melihat yang namanya neraka jahim. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita telah mendengar seorang petinggi di negeri ini yang tidak percaya terhadap akhirat dengan alasan bahwa yang menyampaikan belum pernah mengetahui bagaimana masalah keimanan, kok disuruh melihat. Iman itu kan sesuatu yang belum pernah kita lihat, dan Allah tidak pernah memaksa hambanya, silahkan kalian beriman, silahkan kalian kafir. Itu tidak berpengaruh terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, upaya untuk menjalin, mendekatkan diri kepada Allah banyak diantaranya kita bisa sholat malam. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi kita bukan umatnya Nabi Musa, kita adalah hamba-hamba yang taat. Walaupun kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berdiri untuk melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Ini pun juga masalah yang gaib. Apa itu diampuni? Padahal sebenarnya orang-orang yang diampuni oleh Allah hidupnya akan bahagia. Orang-orang yang diampuni Allah, insya Allah rizkinya akan terus bertambah. Inilah pentingnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang di antara kita hal-hal yang gaib tidak menarik, kita masih tertarik kepada sesuatu yang zahir, yang nyata.
Hal lain jamaah sekalian yang perlu kita terus tingkatkan pasca Ramadan adalah kita bisa mengerjakan yang namanya puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana tsumma atba'u sittan kasyamid dzahir. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun. Rangsangan-rangsangan inilah, motivasi-motivasi inilah yang harus kita tangkap. Sekarang memang terkesan itu sesuatu yang gaib. Jadi ketaatan-ketaatan ibadah yang kita kerjakan itu pada dasarnya ada 2 dimensi. Dimensi dunia dan akhirat. Di akhirat ketika kita bersungguh-sungguh, insya Allah surga yang akan menunggu kita. Di dunia pun ketika kita menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah, insya Allah itu akan menjadikan kebaikan pada diri kita. Man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh laki-laki dan perempuan dan dia beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Ini juga seakan-akan sesuatu yang gaib, ya. Tapi kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan merubah yang namanya hidup kita, menjadikan hidup kita yang lebih baik. Yang kedua jamaah sekalian, kita harus menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk zon politikon, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan di dalam menjalani, di dalam beraktivitas dengan sesama manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menjadikan kalian min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Wa lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, kita berinteraksi sosial dengan masyarakat dalam rangka untuk menjalankan tugas kekhalifahan, dalam rangka untuk menjalankan aktivitas keduniaan kita. Tentu kadang tidak terlepas yang namanya gesekan, tidak terlepas yang namanya benturan. Oleh karena itu jamaah sekalian, mungkin ada sebagian di antara kita dengan masalah ini bersikap pasif, tidak mau aktif di organisasi sosial. Gesekan itu bukan hanya dalam ranah politik, dalam keluarga, dalam komunitas yang lebih kecil pun kadang bisa terjadi, dengan istri, anak dengan orang tua, kemudian dengan tetangga kanan kiri. Dalam hidup bermasyarakat itu sangat mungkin untuk terjadinya gesekan. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, Islam itu mengajarkan agar kita berperan aktif di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan sosial. Ketika kita mengemban peran yang penting di dalam tugas sosial, insya Allah semua itu jika kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya akan menjadi amal jariah kita semua. Jamaah sekalian rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita ketika kita saling berinteraksi dengan sesama manusia yang kadang terjadi gesekan, saling ketersinggungan dan sebagainya,
Di sana innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Diberi panduan sesungguhnya di antara muslim itu adalah bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara saudara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian orang-orang yang mendapat rahmat. Inilah jamaah sekalian hal-hal yang penting setelah kita berstatus sebagai hamba Allah yang bertakwa. Kita jaga kefitrahan kita, kesucian kita dengan terus menjalin hubungan baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Mungkin perlu kita renungkan bersama, barangkali di antara kita pernah bersalah kepada orang lain, maka jangan sampai malu-malu, kita bersegera untuk memohon maaf, baik kepada Allah atau kepada sesama. Dan sebaliknya, jika ada orang yang pernah bersalah kepada kita, maka marilah kita dengan lapang dada bisa memberikan maaf, tidak harus menunggu orang yang bersangkutan minta maaf kepada kita. Karena pada dasarnya jamaah sekalian, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Sebagai penutup, firman Allah dalam surat Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada kalian, dan sebaliknya jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali juga kepada kalian. Jangan bosan-bosan untuk terus berbuat baik, karena manfaatnya untuk kita sendiri. Marilah kita tutup, kita akhiri khutbah Id pada hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dhammir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwananal mu'minina fi Filistin. Allahumma ansuril mustad'afina minal mu'minina fi Filistin. Allahumma hariril masjidil aqsal mubarak. Allahumma hariril masjidil aqsal mubarak. Allahumma hariril masjidil aqsal mubarak. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum wa antum fi kulli amin bi khairin. Ja'alallahu minal a'idin wal fa'idin.
Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.